Terus terang aku cemburu loh sama Anies. Menjadi pusat perhatian, analisa, ya kan, langkah-langkahnya sangat berpengaruh, diperhitungkan. Nggak gampang jadi tokoh politik seperti Anies. Itu paten punya itu. Bahwa tidak jadi calon itu soal nasib itu. Iya kan dia jadi topik itu, bukan main tuh. Jadi beliau adalah berbeda value-nya dia dengan pemimpinnya. Apa yang harus dilakukan? Iya. Ini Abraham nenek saya, ini yang bilang nenek saya nih, bukan saya nih. Nenek saya itu bilang, Nis, kamu itu nanti kalau besar, kamu jadi kepala keluarga. Kepala keluarga, jadi kepalanya. Tapi istrimu itu lehernya. Jadi yang nentuin nengok kanan kiri itu ya betul, itu nenek saya itu bilang begitu tuh. Yang nentukan nengok kanan kiri itu bukan dirimu tapi istrimu gitu dia. Memang ini wisdom orang tua itu, orang tua soal itu perbedaan tuh. Ya, dan tidak bisa kepala pengen maksa kanan ketika leher meminta kiri, kecuali lagi tengeng, ya. Apa sih intuisi itu ya sebetulnya ya? Feeling. Saya tidak baca keilmuannya ya Bapak Ibu. Saya cuma dari observasi pengalaman aja. Intuisi itu sesuatu yang tumbuh ketika kita menjalaninya berulang-ulang. Ketika menjalani berulang-ulang, maka tumbuh yang sering kita sebut sebagai intuisi. Sederhana begini, Bapak Ibu, pada saat baru mulai nyetir, belum nyetir ini, ingat-ingat nih kita belajar nyetir pertama, itu kalau masuk gang yang sempit, maka kita akan lihat kanan, kiri, spion belakang, betul nggak? Setelah jalan berkali-kali, mengemudi itu sampai berpengalaman, sampai badan kita dan mobil itu seperti sebadan. Sehingga kita bisa belok kanan kiri tanpa lagi perlu harus serba presisi seperti lagi belajar. Kenapa? Karena sudah tumbuh intuisi dalam nyetir, Bapak Ibu. Sehingga kita udah bisa ngira-ngira nih, ini masuk nggak ya? Ini bisa nggak ya? Itu intuisi itu tumbuh. Nggak mungkin rasanya ya. Intuisi itu terjadi ketika masih menjadi rookie driver. Rookie driver itu pengemudi pemula. Itu biasanya nggak muncul. Jadi kalau bicara sampai ke pemimpinan, semakin sering mengambil keputusan, karena the number one job of a leader is to make decision. Semakin sering ambil keputusan, itu begitu ketemu situasi itu udah tahu, ini nanti begini keputusannya. Tapi itu nggak boleh dikatakan Bapak Ibu. Karena kalau dikatakan, orang akan tanya penjelasannya apa Pak. Tapi itu di dalam sense kita tuh nanti begini, bapak ibu dokter juga merasa begitu kan, ketemu saking seringnya ketemu, ini nanti ujungnya harus tindakan ini gitu. Tapi tidak bisa dikatakan di awal, bukan? Sebelum melakukan observasi, sebelum mengumpulkan data, sebelum pertimbangan variabel lain. Tapi intuisinya sudah bilang this will be the decision. Nah, problemnya Bapak Ibu, problemnya adalah kalau pemimpin tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi logik struktur berpikir di dalam narasi dia, itu maka kelihatan seperti orang mengambil keputusan tanpa penjelasan, tanpa dasar. Jadi kalau tadi tanya bagaimana menyeimbangkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan intuisi, menurut saya pada akhirnya orang mengambil keputusan itu berdasarkan data-data. Kalau saya kalau ambil keputusan, saya sering sampaikan, dan saya sampaikan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran, baik itu di DKI maupun di kementerian. Itu ada 4. Saya sampaikan eksplisit. Kenapa? Lah semua orang ambil keputusan ya, dan saya nggak bisa ngukur keputusan orang di paling ujung tuh. Kalau saya tidak berikan pedoman mengambil keputusan, mereka akan bikin keputusan yang tidak sesuai dengan nilai. Maka saya katakan nomor 1, prinsip keadilan. Ini prinsip nomor 1.
Nomor dua adalah kepentingan umum atau besar, karena kepentingan itu nanti akan ada variasinya. Lalu ketiga, data, ilmu, objektivitas. Empat, undang-undang, aturan, dan lain-lain. Ini ketika di birokrasi mereka kaget karena mereka biasanya ambil keputusan nomor 4 dulu baru yang lainnya. Jadi saya katakan pada seluruh jajaran, ambil keputusan berdasarkan ini. Semoga cocok dengan nomor 4. Karena kita sering ketemu yang disebut sebagai aturan undang-undang itu nggak masuk prinsip keadilan. Tadi Bapak sebutkan undang-undang tadi Pak, nggak masuk kan prinsip keadilan. Kita sering ketemu aturan undang-undang yang tidak mengepentingkan kepentingan, dan kita sering ketemu aturan undang-undang yang tidak masuk akal sehat. Karena itu dibikin urutan. Kalau kita mengeksplisitkan sebagai pemimpin, Anda pemimpin sub pakai ini, maka setiap kali dia mengambil keputusan, maka ketika ditanya oleh atasannya, dia bisa jawab ini. Nah, nanti ini kalau dilakukan berkali-kali, akhirnya menjadi intuisi. Ini kalau menghemat kami. Nah, seringkali pemimpin itu tidak mengeksplisitkan kepada subordinatnya bagaimana Anda mengambil keputusan. Selama kita tidak memberikan guidance, how do you make decision, jangan kita kecewa kalau keputusannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena kita tidak pernah memberikan guideline how you make decision. Jadi sekarang nih, kalau undang-undang keluar dan untung rugi yang keluar karena nggak pernah dikatakan value-nya adalah soal keadilan, value-nya soal kepentingan umum. Akhirnya di sini disebut value-nya soal mendapatkan revenue. Nah, jadi tentang intuisi. Lalu pertanyaan tadi Pak Heri, berapa banyak mengambil keputusan yang rasional dibandingkan yang tadi intuisi ya? Ya tadi saya katakan intuisi itu kan karena tumbuh ya. Keputusan-keputusan seperti ini membuat pengambil keputusan berani berdebat. Pasti berani berdebat. Tidak takut diskusi. Keputusan yang menggunakan kekuatan politik biasanya keputusan yang tidak menggunakan ini, karena itu harus kekuatan politik. Saya mau bangun kereta api dari Jakarta sampai Bandung, maka lupakan ini, lupakan ini, maka ambil keputusan. Harus apa? Harus pakai otot politik. Mau bikin IKN harus pakai otot politik. Kenapa? Karena kalau pakai ini, maka akan ketemu dengan feasibility studies. Nah, keputusan-keputusan yang cenderung otoriter biasanya tidak melewati fase ini. Nah, kami melihat ke depan, ya kalau Republik ini mau maju, semua keputusan harus bisa diperdebatkan, harus bisa didiskusikan. Karena itu semua harus mulai makin sering mengambil keputusan menggunakan minimal ini nih. Karena itu bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan. Nah, kalau saya ditanya berapa porsinya, seringkali kita itu sudah merasakan Pak, bahwa keputusannya nanti akan A, tapi ini harus dilewati. Lagi-lagi supaya bisa menjelaskan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan, teman-teman. Anies mantan gubernur Jakarta, mantan menteri ya. Dan ungkapan tulus dari Panda Nababan, politisi senior PDI Perjuangan ya. Kata Panda bahwa saya itu sebenarnya iri dengan Anies Baswedan. Anies menjadi center ya, menjadi pusat perhatian. Apapun yang dilakukan Anies, yang dikerjakan Anies ya, itu selalu menjadi pusat perhatian, menjadi viral, menjadi trending, teman. Ya ini
membuktikan pengaruh Anies ya. Bagaimana Anies masih mempunyai pengaruh yang besar, teman-teman ya, di dunia politik kita. Ya, kita lihat saja ya. Ketika Anies mengkritik pemerintah saat ini ya, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan itu pasti trending, pasti viral. Ujung-ujungnya istana akan menjawab setiap kritikan yang diberikan Anies Baswedan. Itu artinya bahwa bagaimana kemudian pengaruh Anies itu sangat kuat ya. Dan kalau kita melihat ya betul-betul bagaimana Anies kemudian saat ini juga mempunyai kekuatan yang luar biasa, membantu masyarakat, ya. Kemudian membangun aksi bersama, bahkan membuat sebuah partai, teman-teman. Itulah pengaruh Anies, bagaimana relawannya, timnya, pendukungnya kemudian bergerak dengan cepat ya, menyongsong pemilu 2029 ya. Sebelumnya harus membuat partai. Ini kan sebuah hal yang sangat besar yang mereka kejar ya. Dan itulah kehebatan Anies, teman-teman. Beliau betul-betul mempunyai track record yang sangat bagus. Track record yang sangat luar biasa ya. Dan tidak heran kalau Anies itu masih menjadi seperti yang kata Pandana Baban ya, trending, kemudian viral ya. Dan itu adalah menjadi pusat perhatian. Tokoh yang bisa menyaingi Prabowo Subianto satu-satunya hanya Anies ya. Karena Anies namanya ada di bawah Prabowo, teman. Bagaimana menurut kalian?